Suaranya agak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan dari kelas PGSD-C kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, untuk memulai kegiatan presentasi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatannya berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ika Aprilia Andriasih. Yang kedua ada Ika Novitasari. Yang ketiga Khufran Taufik Ismail. Yang keempat Iklimatus Safitri. Yang kelima Imamah Nur NB. Yang keenam Devina Osa Kartini. Yang ketujuh Evi Masriatun. Yang kedelapan Fitria Pekti Nurhandayani. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori behavioristik yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Mbak Ika Aprilia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Hevi. Yang pertama terkait dengan teori behavioristik. Gagne dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Karakteristiknya yaitu 1. Perhatian guru kepada peserta didik sangat penting untuk dilakukan. 2. Lingkungan belajar harus diperhatikan. 3. Mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. 4. Proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Jadi menekankan adanya pengalaman dari siswa, adanya stimulus misalnya media atau pertanyaan, dan diusahakan adanya respon juga dari siswa. Jadi pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ika Novita. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Evi. Selanjutnya yaitu teori kognitif, di mana seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif, sehingga teori belajar kognitif disebut juga dengan teori belajar Piaget. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Yang ketiga, oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Yang keempat, setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Yang kelima, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Jadi, kita sebagai seorang guru, maka kita harus memperhatikan perkembangan setiap siswa peserta didik, sehingga kita dapat membedakan siswa tersebut. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk teori konstruktivisme akan disampaikan oleh Mbak Hevina Osa Kartini. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Evi. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, yaitu membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan oleh konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Lalu untuk karakteristiknya,
Yang pertama yaitu saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasanya sendiri. Lalu yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Lalu yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Lalu yang keempat, murid diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Untuk metode selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Sufron. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk metode atau penerapan pada kelompok kami menggunakan teori kognitif yang kemudian diikuti dengan teori konstruktivisme. Pada penerapan teori konstruktivisme diawali dengan menggunakan teori kognitif, di mana guru menggunakan objek konkret pada pembuatan kolase. Di situ terdapat proses pembentukan kognitif pada siswa, kemudian kelompok dan setiap kelompok mengamati langkah-langkah pembuatan kolase oleh guru dan kelompok anak mempraktikannya. Maka di sini masuk ranah konstruktivisme dengan model BJBL, yaitu Project Based Learning, seperti itu. Iya, untuk model pembelajaran konstruktivisme selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Mbak Ika Aprilia. Kepada Mbak Aprilia dipersilahkan. Terima kasih Mbak Evi. Untuk model pembelajaran konstruktivisme yaitu yang pertama ada tahap yaitu pendahuluan, kegiatannya meliputi salam, kegiatan pembuka, orientasi menanyakan. Di sini ada salam menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia. Kegiatan pembuka menyapa peserta didik, yel-yel semangat pagi. Orientasi menanyakan kabar, menanyakan kegiatan pagi sebelum berangkat sekolah. Mengabsen peserta didik, mengabsen nama anak dengan lagu. Berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu nasional, kesepakatan belajar hari ini. Persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada literasi anak dengan membaca tujuan pembelajaran. Estimasi waktunya itu 15 menit. Selanjutnya ini ada penerapan dari sintaks BJBL. Yang pertama adalah kegiatan intinya eksplorasi pengetahuan. Pertanyaan mendasar, apakah kalian pernah melihat kolase? Kedua, pernahkah membuat kolase? Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan produk. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, menyampaikan langkah-langkah membuat kolase. Yang ketiga, peserta didik mendiskusikan rencana dan pembagian tugas dalam pembuatan kolase. Kemudian langkah sintaks PJBL. Ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan dalam pengumpulan proyek. Yang kedua, peserta didik menyusun jadwal penyelesaian tugas sesuai dengan batas waktu pengumpulan tugas. Selanjutnya, menguji hasil. 1. Guru memantau peserta didik dalam proses pembuatan kolase. 2. Peserta didik membuat laporan alat dan bahan kolase. Kemudian mempresentasikan produk kolase dan laporan. Yang terakhir sintaknya itu evaluasi pengalaman belajar. Guru dan kelompok lain menanggapi hasil presentasi kelompok yang sedang presentasi. Kemudian guru dan peserta didik membuat kesimpulan mengenai hasil produk dan laporan. Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas. Dalam kasus 1 akan disampaikan oleh saya sendiri, Evi Mastriatun. Dalam kasus 1, ada kasus Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Maka solusinya yang pertama yaitu guru memberikan kebebasan atau hak istimewa kepada siswa untuk mengikuti minat dan bakat dalam belajarnya. Yang kedua, guru mendatangkan motivator atau memperlihatkan video motivasi sehingga membangkitkan rasa semangat untuk sukses. Yang ketiga, guru memberikan tindak lanjut untuk anak yang memiliki kemampuan rendah seperti tambahan pelajaran. Guru melakukan bimbingan konseling kepada Tania terkait kesulitan dalam belajar. Yang keempat, saat pembelajaran ada saatnya guru mengadakan kerja kelompok dan menggabungkan Tania dengan siswa yang memiliki kecepatan lebih dalam memahami materi. Hal ini dilakukan supaya Tania termotivasi. Yang kelima, melakukan tutor sebaya. Selanjutnya, untuk kasus 2 akan disampaikan oleh Mbak Fitria Bekti. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Evi. Di sini saya akan membacakan kasus 2, yaitu ada Samuel umur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi.
tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, solusi dari kelompok kami yaitu yang pertama, memberikan terapi atau bimbingan konseling, seperti positive self-talk. Selanjutnya menunggu 1 minggu, jika masih sama, maka melibatkan orang tua untuk mengawasi dirinya di rumah. Yang kedua, ada mengajarkan anak untuk menerima kelemahannya. Yang ketiga, ada menghindari ekspektasi yang berlebih untuk anak. Yang keempat, ada mengapresiasi segala sesuatu yang dilakukan anak meskipun itu gagal. Yang terakhir, ada yang membangun kepercayaan kepada anak. Selanjutnya, untuk kasus 3. Ya, untuk kasus ketiga ada kasus Sandra yang umurnya 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Untuk solusinya yang pertama yaitu membangun hubungan anak tersebut dengan temannya. Yang kedua, menasehati atau mengajaknya berdiskusi dengan menempatkan diri kita sebagai teman. Karena di usia 13 tahun anak tersebut sudah biasa mengidentifikasikan dirinya sendiri dan memaparkan keinginannya. Dan yang ketiga, membuat kelompok belajar guna membangun interaksi teman sejawat dan diberikan masalah atau tugas yang berorientasi kerjasama. Yang keempat, guru menjadi penengah untuk hubungan sosial antara siswa, sehingga dapat membentuk karakter siswa sesuai tahapan umur. Yang kelima, guru membuat perlombaan antara siswa dengan perlombaan yang bervariatif, yang kiranya dapat memunculkan keunggulan setiap individu siswa, sehingga Sandra mengetahui keunggulan dirinya dan temannya serta kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk kasus 4 akan disampaikan oleh Mbak Iklimas. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Evi. Saya lanjut untuk kasus 4. Di sini ada Robert, 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah, yang saat ini tinggal bersama dengan bibinya atau Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Maksudnya mungkin gurunya sudah tidak bisa menghubungi orang tuanya. Solusi dari kelompok kami, yang pertama, sebagai guru harus berupaya menjadi orang tua Robert, sehingga dia merasa mendapatkan kasih sayang di sekolah. Hal ini berdampak meningkatnya minat Robert untuk belajar. Dan yang kedua, ketika Robert mengalami peningkatan kemampuan, guru dapat memberikan apresiasi berupa hadiah atau sehingga Robert merasa diakui. Yang ketiga, guru dapat melakukan pendekatan dengan mengajak ngobrol Robert, sehingga Robert dapat terbuka dengan gurunya. Yang keempat, guru melakukan pendekatan kepada keluarga yang tinggal bersama Robert mengenai keseharian di rumah, sehingga guru dapat memberikan masukan terhadap permasalahan belajar kepada anggota keluarga di rumah. Selesai. Ya, terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwasanya kita sebagai calon guru ataupun guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa itu harus memahami karakteristik masing-masing siswa supaya metode atau materi ataupun segala yang kita sampaikan kepada siswa itu bisa diterima dengan baik. Entah itu menggunakan teori konstruktivisme, kognitif, ataupun teori yang lain, yang penting kita harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Barangkali hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tertata, sikap yang kurang sopan. Sekali lagi kami minta maaf dan mohon doanya supaya kami bisa sukses ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.